Om Swastiastu. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang risiko di dalam perusahaan PT Mediana Debes Indah. Perkenalkan, saya Nikomang Dia Fiantari. Saya Loh Trisnawati, NPM 1732121228. Perkenalkan, nama saya Putu Erika Widiandari, NPM 1732121276. Perkenalkan, nama saya Paulina Josephine Jenny Sardi, NPM 17321215561. Perkenalkan, nama saya Ikade Agus Adi Pratana, MBM 1732121248, kelas C5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang profil perusahaan. Nama perusahaan PT Mediana Debes Indah, produk yang diproduksi es krim palet SW, alamat perusahaan Jalan Kargo Taman 2 nomor 38 Ubung Kaje Kecamatan Denpasar Utara. Jenis usaha kuliner, pendiri perusahaan Lisa Debas dan Quino Mediana, berdiri sejak tahun 2015, target konsumen dari anak-anak hingga orang dewasa, jam operasional jam 9 pagi hingga 5 sore, website www.paletsw.com, nomor telepon 0361 90 7291, wilayah pemasaran 15 cabang yang terbesar, Bali, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Medan. Untuk di Bali ada 8 cabang, diantaranya Seminyak Village, Canggu, Duty Free Mall Bali Galleria, Beach Walk, Jimbaran, Waterboom, Uluwatu, dan Mertenadi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisna. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Komang Dia. Selanjutnya ada identifikasi risiko bisnis. Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada PT Mediana Debes Indah, terdapat beberapa risiko bisnis, yaitu yang pertama, susahnya mencari supplier bahan baku yang berkualitas. PT Mediana Debes Indah memiliki 25 supplier bahan baku, tetapi perusahaan masih merasa kekurangan supplier bahan baku karena pada hari-hari libur, permintaan es krim meningkat. Lalu yang kedua ada tempat produksinya yang masih kekurangan tenaga kerja, seperti contohnya packing. Lalu yang kedua, adanya beberapa varian es krim yang kurang diminati oleh konsumen. Lalu yang ketiga, harga yang masih dianggap mahal oleh masyarakat lokal. Materi selanjutnya itu ada mitigasi risiko. Untuk dapat mencegah terjadinya risiko tersebut di dalam perusahaan yang kami lakukan, langkah-langkah dalam manajemen risiko yaitu yang pertama, risk identification. Dalam langkah yang pertama ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi atau menyelidiki kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, risk assessment. Selanjutnya, setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, kemudian akan dinilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya ke depannya. Yang ketiga itu ada risk response. Pada langkah ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan resiko. Tangkapan resiko yang pada dasarnya terbagi dalam kategori sebagai berikut. Risk avoidance, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi. Yang kedua, risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal atau dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, risk sharing or transfer, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi. Yang keempat, risk acceptance, memilih untuk tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggulangi risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Erika. Selanjutnya yang keempat ada Create a Risk Management Risiko, di mana yang artinya menyiapkan penanggulangan risiko yang tepat untuk berbagai kategori risiko. Mitigasi perlu mendapatkan persetujuan oleh level manajemen yang sesuai. Selanjutnya yang kelima ada Implementation, di mana yang berarti melaksanakan seluruh metode yang telah dibuat dan direncanakan untuk mengurangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Yang terakhir, keenam ada evaluate dan review, di mana perencanaan yang telah direncanakan dari awal tersebut tidak akan seluruhnya dapat berjalan dengan lancar. Perubahan keadaan atau lingkungan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya akan menyebabkan perubahan rencana manajemen risiko yang telah dibuat dan direncanakan tersebut. Oleh karena itu,
perlu dilakukan perubahan rencana untuk menanggulangi atau mengurangi resiko yang akan mungkin terjadi. Dari hasil diskusi kami terhadap resiko yang ada pada perusahaan PT Medina Debus Indah, hasil yang kami dapatkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk dapat mengurangi terjadinya kekurangan bahan baku terutama buah yang merupakan bahan pokok dalam pembuatan es krim, cara yang kami peroleh untuk mengurangi bahkan dapat mencegah terjadinya resiko pada kasus pertama yaitu dengan cara menyimpan jenis-jenis buah-buahan pada tempat yang cocok atau layak. Seperti buah semangka dan stroberi dapat disimpan di dalam suhu ruangan yang dingin atau dapat disimpan di dalam kulkas. Sedangkan untuk buah pisang dan alpukat dapat diletakkan di suhu ruangan yang normal agar dapat diolah dengan baik. Dengan memiliki 25 supplier buah yang tetap, maka pada pergantian musim diharapkan PT Medina Debus Indah tidak kekurangan bahan baku jika bisa mengatur dan mengelola menyimpan bahan bakunya dengan baik. Selanjutnya yang kedua ada untuk mencegah risiko bisnis kedua, maka sebaiknya dilakukan upaya pengrekrutan tenaga kerja yang ahli di bidangnya atau packing, agar tidak ada keterlambatan dalam pengemasan dan distribusi es krim, sehingga omset penjualan tidak menurun dan kualitas es krim tetap terjaga, serta tidak terkena dampaknya. Baik, presentasi akan dilakukan oleh Agus untuk presentasi selanjutnya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Jen. Dari hasil diskusi kami terhadap risiko yang ada pada perusahaan PT Mediana Debus Indah yang hasilnya kami dapat yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, untuk risiko ketiga, cara mengatasinya adalah dengan mengurangi produksi varian yang kurang diminati pelanggan atau bisa membuat varian rasa yang baru agar pelanggan memiliki rasa penasaran untuk mencobanya, dan bisa juga dengan cara memberikan topping pada es krim yang kurang diminati untuk menambah varian rasa dan untuk menarik konsumen untuk membelinya. Dengan begitu, perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Untuk risiko keempat, pada dasarnya produk mahal itu bagian dari persepsi sebagian orang, tergantung dari sudut pandang orang yang akan membelinya. Harga yang ditetapkan oleh PT Mediana Debus Indah telah sesuai dengan kualitas produk, tempat pemasaran yang strategis, toko Pletas W yang memiliki konsep yang modern dan cocok digunakan tempat santai. Untuk bangsa pasarnya tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga warga negara asing yang berlibur ke Bali. Pada risiko ini kami memiliki solusi untuk mengurangi persepsi orang terhadap produk es krim dari PT Mediana Debus Indah, yakni memberikan diskon belanja minimal untuk masyarakat lokal pada saat weekend atau hari-hari lainnya, sehingga masyarakat lokal tertarik untuk membeli dan mencoba es krimnya, dan mereka dapat membandingkan kualitas dan produk yang murah yang ada di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf. Tutup kata, kami mengucapkan Pramana Sandi. Om Sandi Sandi.